Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mbak Gaya dengan NIM 2021 030 2008 dari program studi ilmu gizi Fakultas Ilmu Kesehatan dari Universitas S. Unggul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan gizi terhadap asupan remaja obesitas dengan mata kuliah Bahasa Indonesia untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Di sini saya akan membahas yang pertama definisi gizi. Definisi gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, dan metabolisme, pengeluaran zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi-fungsi normal dari organ lain serta menghasilkan energi. Masa remaja amat sangat penting diperhatikan karena merupakan masa transisi antara anak-anak dan dewasa berdasarkan tahapan perkembangan individu dari masa bayi hingga masa akhir tua. Menurut Erikson, masa remaja dibagi 3 tahap, yaitu masa remaja awal, masa remaja pertengahan, dan masa remaja akhir. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai kebutuhan gizi asupan pada remaja obesitas. Kebutuhan gizi merupakan jumlah zat gizi minimal yang dibutuhkan oleh setiap individu. Itu menurut pengertian dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Lalu, kebutuhan gizi setiap orang ditentukan oleh banyak faktor, yaitu usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Selain itu, tingkat aktivitas fisik termasuk dalam faktor kebutuhan gizi yang diperlukan oleh setiap orang. Lalu selanjutnya rata-rata asupan gizi asupan energi yaitu karbohidrat, protein, dan lemak harian pada remaja obesitas lebih tinggi dibandingkan dengan remaja non-obesitas. Sebagian besar remaja pada kelompok obesitas memiliki kecakupan energi, karbohidrat, protein, dan lemak lebih tinggi dibandingkan remaja obesitas. Hasil analisis ini merupakan menunjukkan bahwa adanya perbedaan bermakna antara asupan dan kecakupan gizi remaja obesitas dengan remaja non-obesitas. Lalu, selanjutnya saya akan membahas mengenai definisi obesitas. Definisi obesitas itu sendiri itu adalah obesitas merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar dalam jangka waktu yang lama. Banyaknya konsumsi energi dari makanan yang dikenal melebihi energi yang digunakan untuk metabolisme dan aktivitas sehari-hari. Kelebihan energi ini akan disimpan dalam bentuk lemak dan jaringan lemak sehingga dapat berakibat pertambahan berat badan. Menurut WHO mengatakan tahun 2006. Obesitas dapat menyebabkan gangguan dalam fungsi tubuh. Yang pertama seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, penyakit kanker, penyakit kardiovaskular, dan lain sebagainya. Obesitas disebabkan karena perilaku dan sikap remaja yang tidak suka mengonsumsi makanan yang mengandung kalori tinggi dan makanan ringan secara berlebihan. Lalu faktor-faktor remaja menjadi obesitas. Penyebab obesitas pada remaja bersifat multifaktorial. Peningkatan konsumsi makanan cepat saji yaitu bisa disebut dengan fast food, rendahnya aktivitas fisik, faktor genetik, pengaruh iklan, pengaruh faktor psikologis, status sosial ekonomi, faktor diet, usaha, dan jenis kelamin merupakan faktor yang berkontribusi pada perubahan keseimbangan energi dan berujung pada kejadian obesitas. Faktor-faktor yang meliputinya sebagai genetik dan keturunan, faktor sosial ekonomi, contohnya makanan yang sehat dan terbatas, kemampuan metabolisme tubuh, kurangnya tidur, gaya hidup yang tidak sehat, misalnya sering mengonsumsi junk food, penyakit tertentu seperti gangguan endokrin dan obat-obat tertentu. Lalu yang selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mencegah remaja menjadi obesitas, yaitu langkah-langkah untuk mencegah kenaikan berat badan yaitu dengan menggunakan olahraga harian, diet sehat, dan komitmen jangka panjang. Untuk mengawasi apa yang dimakan dan diminum. Berolahraga secara teratur berupaya aktivitas intensif dengan selama 150 hingga 300 menit seminggu untuk mencegah penambahan berat badan. Langkah-langkah mencegah obesitas itu
meliputi konsumsi sayur dan buah minimal 5 porsi setiap harinya, membatasi tidur yang berlebihan, meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya, lakukan secara 5 kali per minggu, kemudian lakukan penyesuaian setelah beberapa minggu, membatasi aktivitas seperti menonton televisi, bermain komputer, dan games, membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.